solda. Turun hujan lebat, mana abunya? Bersih, klimis lagi, ngincelong lagi, habis semuanya. Nah itulah makanya kita jangan take for granted, kita harus selalu waspada. Nah kewaspadaan inilah yang dimaksud dengan at-taqwa itu. Ya, takwa itu kewaspadaan. Dikawal niat baik kita dengan baik sampai tujuan tercapai. Di tengah perjalanan kita selalu waspada karena kita tidak akan dibiarkan. Jadi jangan dikiranya, jangan anggap bahwa dunia ini seperti licin-licin saja, tidak. Kita perjalanan ini banyak beling, banyak paku, banyak ular, banyak segala macam. Makanya mesti berhati-hati. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu berhati-hatilah. Makna bertakwa kepada Allah itu idiomatik. Maknanya waspadalah. Ittaqullah maknanya waspadalah. Ketika kita lagi ngomelin orang lain, ngerasanin ya jelek orang lain, tiba-tiba orang yang sedang kita jelek-jelekin itu datang, kita bilang tutup baskom dah, tutup baskom. Masuk ke dapur, baskom ditutup, paham gak tuh? Nggak paham. Tutup baskom itu artinya stop, jangan dilanjutkan. Ya ittaqullah itu artinya berhati-hatilah. Nah ini makanya yuk kita sekarang kita koreksi dari sejak awal lagi, supaya ketakwaan kita ada maknanya mengawal kehidupan ini. Karena walau bagaimanapun kritik ini Pak Kemanan ini juga ini nanti ikut bersama kita berpikir sebentar bahwa selama ini kata takwa itu didefinisikan oleh para ulama di kitab-kitab kuning itu al-imtithalu li awamirihi wal istinabu an nawahihi. Artinya takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Betul begitu nggak? Betul begitu? Definisinya gitu. Oke, sekarang saya nanya. Ada nggak orang di ruang ini aja lah, ya, yang pencinta masjid ini, ya, kita nggak nanya orang di jalan ya, di sini aja. Di sini nih, ada nggak orang yang mampu melaksanakan segala perintah Allah dan mampu meninggalkan segala larangan Allah? Ada nggak? Ya kalau nggak ada jangan ngomong dong. Ngomongin sesuatu yang nggak ada. Ya itu makanya. Kok kenapa sih kita susah-susah mendefinisikan takwa seperti itu? Yang Allah sendiri menjelaskan ketakwaan itu apa. Yuk kita tanya sama ya Allah, takwa itu apa sih? Di lembaran pertama, surat pertama setelah Al-Fatihah namanya surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Allah menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang punya konsep. Al-ghaib di mana konsep? Bukan malaikat, jin, setan, surga, neraka. Ketika kita masuk surga kelihatan enggak? Kalau kita masuk surga, kelihatan nggak surganya? Kalau bapak-bapak dapat bidadari, kelihatan nggak bidadarinya? Berarti bukan gaib dong. Paling tidak al-ghaib itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, artinya alladzina yu'minuna billah secara konsep. Jadi yu'minu bil ghaib itu orang yang punya konsep, punya platform, punya visi dan misi, punya program, punya tujuan, punya cita-cita yang jelas. Wa yuqimuna sholata, dan berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Minimal sehari kumpul 5 kali. Seminggu sekali rapat, betul nggak? Hari apa tuh rapatnya? Hari Jumat.
alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang punya konsep, punya visi dan misi. Wa yuqimuna salata, dan berkomunikasi nasih. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orangnya dermawan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya program jangka panjang sampai akhirat. Itu sama. Jelas mana kata Allah dengan para ulama? Jelas mana? Allah. Ikut siapa? Ya udah, itu aja. Tapi ingat, jangan menyalahkan mereka. Kita punya tata krama pamanan. Jangan menyalahkan ulama terdahulu. Ya udahlah, kita berterima kasih. Ini saya kasihkan pengertian, jangan sampai nanti pakai syakur nyelek-nyelekan ulama lagi. So. Nanti salah paham lagi ya. Ilmu kita sekarang ini juga hasil mereka. Kita juga sama belajar dari mereka juga. Terima kasih. Tapi kita kan pengen menyempurnakan karya mereka, boleh nggak? Kalau pakai manan bikin mobil, tadinya nggak ada wipernya, saya kasih wiper, boleh nggak? Kalau yang tadinya satu gerak menjadi 3 gerak, pelan, sedang, cepat, boleh nggak? Kalau saya kasih sensor, sehingga kalau hujannya deras, cepat, kalau hujannya kecil, pelan, lampunya merah, berhenti. Boleh nggak? Itu. Jadi bukan menyalahkan mereka, tapi kita ingin menyempurnakan pemikiran-pemikiran mereka. Saya kira semacam itu. Jadi yang penting kembali lagi, bahwa ketakwaan itu adalah dari kata waqa yaqi wiqayatan. Itu nabinanya lafif mafruq, wawu fafiil dan lafiil huruf layinah. Huruf sahihnya di tengah namanya lafif mafruq namanya. Nah, fiil amarnya ki. Nah, waqa yaqi wiqayatan itu bahasa Arabnya preventif. Al wiqayatu khairu minal ilaj. Jadi preventif itu lebih baik dari kuratif. Setuju nggak? Masih mending mencegah sakit atau masih mending mengobati yang sakit? Mencegah dong, itu namanya wiqayah. Jadi, nah wiqayah itu diikutkan wazan ifta'ala. Asalnya iutaqa, lalu wawunya diganti ta menjadi ittaqa. Orangnya al-muttaqin, namanya al-muttaqun. Jadi orang yang selalu waspada, selalu mengambil langkah antisipasi, tindakan-tindakan preventif. Jangan kita mengobati sudah sakit, kita berupaya supaya jangan sakit. Bedanya orang cerdas dengan orang pintar. Kalau orang pintar itu adalah orang yang bisa menyelesaikan persoalan setelah terjadi. Bisa menyelesaikan persoalan. Kalau orang cerdas itu bisa menghindari supaya tidak terjadi persoalan. Itu bedanya. Orang cerdas bisa menghindari supaya jangan muncul persoalan. Kalau sudah terjadi diselesaikan, yang bisa menyelesaikan namanya orang pintar. Jadi orang takut tapi pintar enggak? Pintar. Itulah main waspadaan. Saya ingin mengatakan pada akhirnya begini. Setan itu ketika diusir dari sorga, dia sesumbar. Sakit hatinya dia diusir dari sorga gara-gara Nabi Adam. Sehingga dia mengatakan, mengancam kepada seluruh anak cucu Nabi Adam, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Kayak apa bencinya setan kepada kita karena merasa dirugikan karena gara-gara Adam sampai dia terusir dari surga. Ini kalimat ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak bisa diterjemahkan bahasa Inggris, Perancis, semua bahasa tidak bakal mampu menerjemahkan kalimat ini. Saking bencinya setan kepada kita sehingga tidak bisa diungkap dengan bahasa manusia. Yuk kita buktikan dulu. Fa bi'izzatika,
baknya ini bak kosam. Bak kosam itu maknanya demi. Billahi, demi Allah. Bi'izzatika. Setiap berita yang kita dahului dengan demi, itu artinya jumlah, itu namanya litaukid. Artinya penegasan. Tidak main-main. Demi Allah, demi Rasulullah, demi langit, demi bumi. Namanya bak kosam itu litaukidil makna, untuk mentaukidi makna. Oke?